it is time to answer the final question of the season. Who will we call the champion constructor of the world? Abu Dhabi Grand Prix, balapan yang menjadi penutup musim 2024 ini. Balapan yang penuh chaos dan juga chaotic ini, plus momen yang harus dan bangga juga nggak lepas di sini. Gimana balapan semalam? Wah gila ya, 24 balapan loh, nggak kerasa musim ini guys. Dan sekarang kita sudah ada di penghujung musim, yaitu di Abu Dhabi Grand Prix, yang dimana sudah banyak banget yang terjadi. Dua McLaren Ferrari yang epic, Lewis perpisahan, banyak banget yang perganti tim, dan juga balapan yang roller coaster banget. Meskipun tanpa safety car ya, tapi ya bener-bener banyak perpisahan lah di sini. Yuk langsung aja, seperti biasa gue akan merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Happy ending for McLaren versus Ferrari. Ending yang manis bagi McLaren dan juga papaya fans di seluruh dunia. Karena akhirnya setelah 26 tahun sejak 1998, McLaren kembali berhasil mendapatkan gelar konstruktor pertamanya setelah terakhir sama Mika Hakkinen sama David Coulthard. Yang artinya 26 tahun mereka puasa gelar. Waduh. Kalau mungkin kita atau gue ya sebagai tifosi sih udah ngeluh gitu karena 16 tahun Ferrari itu puasa gelar, meanwhile McLaren 26 tahun guys. Jadi gue gak terlalu sakit hati lah kalau kemarin kalah itu. Oke, so dimulai dari McLaren dulu. McLaren emang udah terlihat strong banget, dan bahkan dari hari Jumat sama Sabtu. Kayak orang-orang kan mungkin pas latihan kan hari Jumat santai dulu gitu kan, gak hapus-hapus banget. Nah mereka enggak, mereka langsung gaspol rembel dari hari latihan dan selalu bertengger di posisi 3 besar sepanjang sesi. Hingga kualifikasi pun mereka itu 1-2 loh, gila emang. Tapi sayang pas minggu emang agak sedikit mixed feeling ya, terutama buat Piastri gitu. Dimana Piastri yang awalnya start kedua tersundul oleh Max Verstappen di tikungan 1, yang membuat mereka jadi terjun langsung turun bebas di paling belakang. Dan soal insiden ini menurut gue gak banyak komen lah ya. Intinya ya Max mau masuk karena Piastri emang gak nutup banget sisi dalam. Dan juga pas masuk Max itu kena curb, jadi ya understeer ke Piastri. Jadi ya mau racing insiden biasa juga bisa, tapi emang 10 detik penalti itu udah paling cocok lah. Karena mau gimana pun tetap Max itu yang posisinya nabrak Piastri gitu, dan hidungnya Piastri masih di depan. Jadi fair lah 10 second itu penaltinya. Dia masih bisa comeback juga ke Piastri ke 10, dan Max pun sudah dapat penalti dan masih bisa fight ke posisi 6. Sementara dari sisi Lando Norris, ini race yang hampir sempurna. Bukan hampir sempurna malah. Kenceng konsisten, ganti ban yang saatnya tepat, pit crew semuanya bagus, komunikasi tanpa mistake. Emang udah Norris semalam tuh pantas banget buat menang. Dia musim ini benar-benar belajar banyak banget hal. Gimana cara fight, gimana cara mimpin yang jauh tanpa mistake sekalipun. Karena sejak banyak komentar negatif tentang dia tuh jadi lebih kalem dan juga lebih fokus nyetir yang lebih baik. Dan ternyata itu ngefek loh ke dia. Dia jadi lebih presisi nyetir tanpa kesalahan kemarin. Padahal tekanan itu ada loh dari Ferrari, apalagi dari Sainz gitu kan yang nempel di sepanjang balapan. Tapi emang Special Lando itu kemarin benar-benar untouchable banget sih. Ya meskipun Sainz masih bisa nempel ya, cuma nempelnya nggak sampai deket banget gitu, cuma 5 detik, 6 detik, 4 detik gitu. Itu tuh jauh masih hitungannya. Dan so, congratulations buat McLaren karena ya mereka emang pantas banget buat menang. Tanpa DNF sekalipun di musim ini, finish di semua balapan. Stres gila nih orang. Sementara Ferrari ya oke, kita kalah, tapi terhormat lah. Meskipun dari hari Jumat emang Ferrari tidak terlihat bagus sama sekali ya. Ya McLaren tetap jauh banget di depan. Tapi ternyata pas balapan meskipun Leclerc taruh di belakang masih bisa podium coy. Dari start 19 ke posisi 3, itu keren loh. Gue cukup bangga sih sama mereka. Karena apa ya, dari awal musim itu mereka benar-benar underdog. Tapi mereka tuh bisa-bisa fight abis-abisan sampai titik darah lap terakhir banget. Battle yang indah, benar-benar sportsmanship banget. Dan juga mereka terlihat benar-benar akrab banget meskipun kalah ya sama McLaren. Leclerc kemarin meskipun BT tapi dari 19 ke 3 itu wow banget sih. Dan juga jadi driver of the day di balapan Abu Dhabi kemarin. Red Bull. Sungguh weekend yang bener-bener pengen buru-buru beres sih buat mereka. Atau mungkin bisa kita bilang musim yang pengen buru-buru beres lah sama mereka. Karena ya musim ini tuh bener-bener roller coaster banget buat mereka. Mobilnya nggak enak, konsistennya nggak stabil banget, dan juga Max cuma bisa finish ke 6 sama ke 5 lah kadang-kadang maksimal kan. Plus di balapan kemarin, Perez DNF, Maxnya nabrak, finish cuma ke 6 dan cuma cetak 8 poin sepanjang weekend. Ya udah, nggak heran Max bilang kayak, ini mobil RB20 kalau udah beres balapan ini, museumin, jangan sentuh. Mobil keramat itu mobil. Si Max pakai mobil itu aja juara gitu kan, serem banget tuh orang. Tapi overall minggu kemarin Red Bull tuh masih dengan problem yang sama,
sama, yaitu nikung yang gak stabil sama ya rear end yang kadang-kadang agak liar ya. Emang Max Verstappen serem banget nih kalau setel mobil. Sampai Max aja masih berani loh pakai setelan wing yang agak low biar bisa fight di lurusan gitu. Itu serem sih. Dan hikmah dari semua ini adalah kan mereka jadi peringkat 3. Jadinya jatah win tunnel mereka buat ngembangin mobil musim depan itu lebih banyak guys. Dan semoga mereka lebih berbenah lebih baik ya. Karena agar tahun depan itu bisa fight gila lagi gitu. Atau bahkan lebih dekat antara satu sama lain. Stewards yang lumayan oke. Karena di balapan Qatar kemarin kita sedikit agak nyinggung soal stewards ya. Karena kemarin tuh gue bilang, kalau stewards masih ngasih hukuman yang sama, itu artinya mereka konsisten. Tapi kalau emang istrinya sama dan juga hasilnya beda, nah itu kita patut pertanyakan. Tapi so far kemarin balapan itu stewardnya lumayan oke, lumayan cukup adil juga cukup gercep lah dalam ambil keputusan. Meskipun ya nggak bisa diambil sampel juga sih karena sebelum itu balapan sini agak sedikit beda ya. Tapi paling nggak kita udah lihat lah bahwa steward itu bener-bener nggak pandang bulu dalam penalti pas race. Pas race mereka tuh nggak pandang bulu kasih penalti. Tapi penalti pas kualifikasi itu yang masih agak abu-abu. Contohnya kayak ya misalnya kayak ada orang lagi bikin hot lap terus dialingin lah atau apalah, itu yang masih agak abu-abu sih. Tapi anyway 2024 ini mereka makin improve lah, yang dimana makin konsisten semoga ya musim depan ya. Banyak perpisahan. Balapan Abu Dhabi semalam itu bener-bener ya mellow sama seru juga. Dan juga banyak banget perpisahan. Kayak Bottas sama Zhou ya sama-sama meninggalkan Sauber. Terus ada Magnussen yang pensiun dan juga pindah ke WEC atau balapan ketahanan. Terus ada Lewis yang mau ke Ferrari setelah 20 tahun lebih dia pakai mobil yang bermesin Mercedes. Terus juga Carlos ke Williams, Ocon yang gak balapan, Kolapinto juga habis kontrak sama Williams. Cukup sedih ya. Dan bener-bener rame banget tim yang pada rombak line up pembalapnya buat musim depan. Termasuk Red Bull yang sampai sekarang masih tidak tahu siapa yang akan jadi pembalap nomor 2 mereka buat nemenin Max Verstappen musim depan. Apakah Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Isaac Hadjar, atau bahkan balap yang lain? Menarik. Thank you 2024. Musim ini bener-bener warna-warni banget. Yang menang banyak, yang podium banyak, yang pole banyak, yang di top 10 juga banyak, yang poin semua tim juga, momennya seru, battle ketat, poin mepet. Wah, semua season ini benar-benar bikin kita bahagia ya. Karena setelah musim 2023 yang merupakan musim yang dominan banget bagi Verstappen, kan jadi kita lihatnya kayak aduh ini musim depan gimana nih, apakah Verstappen dominasi lagi? Ternyata enggak. Kita langsung disuguhin yang benar-benar battle sepanjang musim, ketat banget dan itu bikin kita happy bukan main. Terima kasih 2024. All season ini nilainya mungkin dari gue sekitar 9 ya, karena benar-benar entertaining banget. Mau itu dalam track maupun di luar track itu benar-benar seru banget musim ini, gila sih. Dan bagi lo orang yang mungkin baru nonton F1 musim ini adalah season yang tepat buat nonton F1 sih. Dan yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode terakhir, yaitu episode 22 di season 4 musim 2024. See you di rangkuman balapan musim depan, yaitu season 5 di channel Dims. Gue masih upload loh ya, bukan berarti gue libur loh. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.